Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andayana dengan NIM 19 1058 dari kelas B, Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tekanan populasi, kepadatan agraris, dan ketersediaan lahan bagi komunitas petani, yaitu pembahasan tentang deagrarianisasi dengan studi kasus pada komunitas sedulur sikap di Jawa Tengah. Nah, laju pertumbuhan penduduk dan daya dukungan lingkungan, terutama lahan pertanian, merupakan salah satu aspek penting yang menopang pangan. Pertambahan penduduk menjadi permasalahan serius bagi kelangsungan hidup. Daya dukung lahan akan semakin kecil akibat tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Justru lahan pertanian sebagai penyedia pangan akan terus menurun sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, ciri umum dari banyak negara berkembang adalah kelebihan penduduk agraris, yaitu terdapatnya surplus tenaga kerja manusia dibanding dengan tersedianya tanah pertanian. Nah, hal inilah yang menyebabkan penduduk desa terus-menerus memadati tanah yang ada. Manusia tidak dapat hidup tanpa tanah, sebaliknya tanah juga tidak dapat menghasilkan makanan jika tidak ada manusia yang mengelolanya. Ketika jumlah penduduk terus meningkat, sementara luas lahan dan produktivitasnya tetap, maka goncangan terhadap eksistensi kehidupan penduduk, terutama penduduk yang ketergantungannya terhadap lahan sangat tinggi, tidak dapat dihindarkan. Mengacu pada Condronegoro dan Wiradi pada tahun 2008, desa-desa Jawa menurut tradisi sudah terbiasa dengan kepadatan yang tinggi dan mampu menyesuaikan diri pada kelebihan penduduk secara terus-menerus. Kepadatan lokal atau kelebihan penduduk yaitu perbandingan lokal antara jumlah penduduk dengan luas tanah yang dibutuhkan untuk mencukupi makanan pokoknya, sudah menjadi pola ekologi yang sangat umum di Jawa jauh sebelum Belanda datang. Nah, sejak dulu pedesaan di Jawa telah mengenal gejala penduduk yang tidak memiliki tanah yang hidup dari memburu tani sebagai petani penggarap atau berdagang. Nah, saat ini situasi di Jawa menunjukkan bahwa perluasan lahan pertanian sudah sulit untuk dilakukan. Tekanan penduduk merupakan persoalan yang penting yang sedang dihadapi pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia ini. Tekanan penduduk adalah aneka kesulitan penduduk dalam memperjuangkan hidupnya akibat kepadatan penduduk di suatu wilayah tidak diikuti oleh kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung dan menyediakan kehidupan penduduk. Untuk itulah, saya akan membahas tentang tekanan populasi, kepadatan agraris, dan ketersediaan lahan bagi komunitas petani di Jawa Tengah ini. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pertanian industrial. Dari studi mengenai tekanan penduduk terhadap lahan pertanian, belum ditemukan studi yang melihat dari aspek kemampuan komunitas dalam mempertahankan bentang agrarianya. Studi ini lebih lanjut akan menganalisis mengenai strategi komunitas dan kemampuan komunitas untuk bertahan dalam bentang agrarianya. Pilihan untuk tetap bertahan di pertanian merupakan sebuah anomali dari deagrarianisasi yang sedang terjadi pada berbagai wilayah pedesaan di dunia. Konsep strategi dalam hal ini merupakan sebuah penegasan bahwa komunitas petani merupakan aktor sosial yang aktif dan bukan korban serta resipien yang pasif. Petani memiliki agensi yang memungkinkannya untuk merespon berbagai persoalan yang dihadapinya. Strategi komunitas merupakan wujud empirik dari komunitas, kapasitas internal atau keswadayaan komunitas. Nah, untuk itu, konten pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 4 poin, yaitu yang pertama ada situasi pertanian dan permasalahan, yang kedua ada komunitas sedulur sikap dan kepadatan agrarisnya, yang ketiga ada strategi ekspansi, yaitu menambah kepemilikan lahan pertanian, dan yang terakhir ada strategi populasi, yaitu mengurangi jumlah keluarga inti.
Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Jawa Tengah selain sektor perkebunan. Nah, hal ini ditopang dengan tingkat kesuburan yang relatif baik. Meskipun demikian, pertanian di Jawa Tengah tidak sepenuhnya menunjukkan situasi yang menggembirakan. Skala usaha rumah tangga petani di Jawa Tengah yang relatif kecil sejalan dengan fakta bahwa Jawa Tengah juga menyimpan persoalan demografis akibat tekanan kependudukan. Situasi ini menyebabkan ketersediaan lahan pertanian di wilayah ini dapat menjadi kendala yang besar dalam waktu mendatang. Menurut data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Tengah berada pada posisi ketiga setelah Jawa Barat, yaitu dengan 48.037,6 jiwa dan Jawa Timur dengan 39.293 jiwa. Jumlah penduduk di Jawa Tengah tercatat sebesar 34.257 jiwa dengan kepadatan penduduknya 1.053 jiwa per kilometer persegi. Nah, jumlah penduduk yang besar dan laju pembangunan mendorong semakin meningkatnya konversi lahan pertanian di Pulau Jawa. Tercatat bahwa koridor ekonomi Jawa merupakan pusat kegiatan nasional dan sumber pendapatan nasional sehingga meniscayakan berbagai peruntukan pembangunan terjadi di wilayah ini. Konversi lahan sawah terjadi karena adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya seperti pemukiman, industri maupun prasarana dengan tujuan memperluas kegiatan ekonomi. Situasi Jawa Tengah mengacu pada statistik lahan pertanian tahun 2012 sampai 2017 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan yang nyata pada luas lahan pertaniannya, terutama pada kategori lahan sawah, baik sawah irigasi maupun sawah non-irigasi. Intensitas konflik dalam pemanfaatan lahan di Pulau Jawa memang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain karena perluasan lahan-lahan pertanian sudah sangat terbatas peluangnya. Dinamika pembangunan yang terjadi di Jawa menunjukkan transformasi struktur ekonomi dan demografi yang pada akhir tahun 1980-an sudah ditandai dengan fenomena alih fungsi atau konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian secara masif di pulau ini. Tuntutan kebutuhan lahan untuk pengembangan sektor industri, jasa, dan perumahan semakin meningkat dan tidak mungkin dihindari sialan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Melihat konteks makro tekanan penduduk terhadap lahan pertanian yang terjadi di Jawa Tengah, penting untuk melihat situasi yang terjadi di tingkat meso. Pada konteks meso yaitu di wilayah Kabupaten Pati, dari aspek demografi wilayah ini merupakan wilayah yang cukup padat. Problem tekanan penduduk dan ketersediaan lahan pertanian di tingkat makro dan meso sangat penting untuk dilihat relevansinya di tingkat mikro, yaitu pada tingkatan komunitas petani di pedesaannya. Oleh karena itulah untuk selanjutnya komunitas sedulur sikap sebagai profil komunitas petani di tingkat mikro. Mengacu pada Pudriani tahun 2018, bayang-bayang deagrarianisasi secara nyata telah menyebabkan komunitas petani lebih dekat dengan berbagai aktivitas non-pertanian yang tumbuh semakin eksklusif, yang di satu sisi menegaskan bahwa hal ini menguatkan pernyataan bahwa keterbatasan daya dukung wilayah akan mendorong penduduk untuk mencari pekerjaan baru di luar sektor pertanian. Komunitas sedulur sikap sampai saat ini diketahui masih berteguh dengan pilihan hidup mereka sebagai petani, karena secara internal komunitas mereka memiliki tatanan yang melarang untuk mengandalkan sumber nafkah di luar pertanian. Pembahasan selanjutnya yaitu komunitas sedulur sikap dan kepadatan agrarisnya. Komunitas sedulur sikap atau Samin merupakan salah satu komunitas petani yang berada di Desa Baturejo, sebuah desa persawahan yang berada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Baturejo merupakan pusat wilayah dari komunitas sikap di Sukolilo. Dari aspek demografi, Desa Baturejo merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan luas wilayah 10,24 km dan jumlah penduduk
6.492 jiwa. Nah, desa ini memiliki kepadatan penduduk 640 jiwa per kilometer persegi. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Sukolilo yang sebesar 573 jiwa per kilometer persegi berdasarkan BPS Kabupaten Pati 2018. Sebagai desa persawahan, ciri khas Desa Baturejo terlihat dari penggilingan padi atau selapan yang dengan mudah ditemukan serta jemuran gabah yang terhampar di halaman-halaman rumah beberapa warganya. Mesin-mesin pertanian seperti traktor dan perontok padi juga tampak diletakkan di teras atau bagian depan rumah. Lanskap persawahan membentang di sebelah utara permukiman desa. Terdapat 830 hektar lahan persawahan yang terdiri dari 250 hektar sawah dengan irigasi teknis dan 530 sawah dengan irigasi setengah teknis dan 50 hektar sawah tada hujan. Selain padi sawah, jagung, dan ketela pohon merupakan hasil pertanian yang cukup banyak ditanam oleh petani. Ketimpangan antara jumlah petani dengan ketersediaan lahan pertanian juga dapat dicermati dari struktur pemilikan lahan. Sebagian besar petani di Desa Baturejo atau 73,01%-nya termasuk dalam kategori petani gurem, yaitu petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,26 hektar. Sisanya adalah petani kecil dengan luasan lahan pertanian 0,26 sampai 0,5 hektar yang berjumlah 20,06%. Petani menengah dengan kepemilikan lahan 0,51 sampai 1 hektar yang berjumlah 5,6%. Dan petani kaya dengan kepemilikan lahan lebih dari 1 hektar yang berjumlah 1,31%. Untuk selanjutnya ada strategi ekspansi, yaitu menambah kepemilikan lahan pertanian. Tekanan penduduk pada akhirnya mendorong penduduk, khususnya petani, untuk memperluas lahan garapannya atau keluar dari lapangan kerja pertanian. Pilihan yang pertama tampaknya menjadi pilihan yang dominan bagi komunitas sedulur sikap. Ketersediaan lahan di dalam lingkup internal komunitas sudah tidak mencukupi atau kurang bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa komunitas sedulur sikap perlu mencari alternatif tanah pertanian di luar lingkup komunitas kampungnya. Ekspansi atau cara memperluas lahan pertanian dilakukan dengan membeli lahan pertanian yang ada di luar komunitas sedulur sikap. Desa Gadudiro merupakan salah satu desa yang harga lahan pertaniannya masih cukup terjangkau. Harga yang terjangkau ini disebabkan karakter lahan pertanian yang semi rawa sehingga agak sulit untuk dikelola. Jika kisaran harga per 1 hektar di desa sekitarnya sudah mencapai 800 juta, maka di Desa Gadudero harganya relatif jauh lebih rendah dibanding sekitar setengahnya. Selain harga yang relatif jauh lebih rendah, Desa Gadudero juga dikenal sebagai desa yang memiliki tanah pertanian luas, namun banyak warganya yang tidak berminat untuk mengolah lahan dan menjadi petani. Sumber nafkah yang lebih disukainya adalah berdagang. Nah, dari membeli tanah inilah komunitas sedulur sikap bisa menambah lahan pertanian yang dikelolanya. Tanah di wilayah Gadudero yang dikelola sedulur sikap bahkan mencapai 70%. Meskipun kepadatan agraris dan tekanan penduduknya cukup tinggi, komunitas sedulur sikap sangat optimis untuk bisa menambah luasan tanah pertanian dengan hasil panen yang mereka kumpulkan. Kemampuan akumulasi secara ekonomi ini sangat mungkin dilakukan karena gaya hidup sehari-hari yang sederhana, sehingga menabung atau mengumpulkan uang menjadi sebuah prioritas dibandingkan menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Selain optimisme sebagai petani yang berhasil, jiwa petani juga merupakan salah satu alasan cukup agresifnya komunitas ini untuk menambah luas lahan pertaniannya. Jiwa petani yang dimiliki komunitas ini berbeda dengan jiwa petani yang dimiliki masyarakat di kampung sebelah yang sudah mulai tergerus atau luntur.
Nah, komunitas sedulur sikap juga tidak menggunakan standar luasan minimal lahan pertanian seperti yang digunakan oleh masyarakat desa sekitarnya. Bagi komunitas sedulur sikap, tidak ada standar kecukupan yang mereka khawatirkan dari luasan lahan pertanian yang dimiliki. Untuk pembahasan terakhir adalah strategi populasi, yaitu mengurangi jumlah keluarga inti. Selain aktivitas dari penambahan kepemilikan tanah, perubahan ukuran keluarga inti juga mendukung rasio bentang agraris dengan jumlah petani. Keluarga inti komunitas sedulur sikap saat ini memang sudah berbeda dengan keluarga inti komunitas sedulur sikap di masa lalu. Jika dahulu keluarga inti sedulur sikap bisa terdiri dari 11 sampai 12 anggota keluarga karena jumlah anak dalam keluarga inti yang bisa mencapai 7 sampai 9 orang, maka saat ini ukuran keluarga inti komunitas sedulur sikap jauh lebih kecil dengan rata-rata jumlah anak 1 sampai 2 orang. Menurunnya jumlah keluarga inti bukan semata disebabkan oleh masuknya program keluarga berencana yang mulai diterima, tetapi lebih karena komunitas sedulur sikap menyadari bahwa memiliki banyak anak juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Jumlah anak dalam keluarga yang mulai berkurang merupakan mekanisme pengendalian yang secara tidak langsung menjaga lahan-lahan pertanian tetap mampu mencukupi kebutuhan komunitas sedulur sikap yang secara nyata menegaskan dirinya sebagai petani murni sepenuhnya. Selain berupaya menambah lahan pertanian, komunitas sedulur sikap juga menyadari sepenuhnya bahwa daya dukung lingkungan mereka berkurang karena jumlah anak-anak yang bertambah. Oleh karena itulah, pilihan untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga inti juga dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Ya, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi informasi dan berguna bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih.